Halo bestinya kata Ani. Besti, magnet Nikita emang gak pernah padam. Hampir apapun tentang wanita Amazon ini selalu bikin kepo. Apalagi perihal kasus hukum yang kini tengah menjeratnya, dimana masih terus menjadi pro dan kontra, Besti. Nah Besti, pada sidang ketiga untuk kasus pidananya beberapa waktu lalu, kehadiran seekor kucing tiba-tiba di ruang sidang dan mendekati Nikita Mirzani di bangku terdakwa juga bahkan ikut ramai jadi perbincangan, bahkan jadi menimbulkan banyak spekulasi. Lalu bagaimana Ki Demang melihat ramainya kehadiran kucing tersebut yang tiba-tiba mendekati Nikita? Benarkah hanya kebetulan atau cuma mitos atau merupakan pertanda baik untuk Nikita? Dan bagaimana juga Nikita menanggapinya? Maret 1997 yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar memeriksa oleh pengadilan ialah surat putusan dinyatakan dalam pasal 182 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang yang dibuat oleh polisi berkas perkara. Begitupun secara ekspresif verbis dinyatakan dalam pasal 182 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang pada pokoknya menyatakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Bahwa kembali dengan niat baik, penuntut umum dalam kesempatan ini ingin berbagi. Tadi di persidangan sempat ada kucing juga, kan itu gimana ngeliatin? Iya, nggak tahu. Segala kucing lo tanya ke gue. Ya Allah. Persiapan mediasi gimana kan? Ya, saya pribadi ketika melihat kucing, nah ini harus tahu juga nih, kucing juga merupakan salah satu prajurit singa betina. Kenapa sebut singa betina? Karena bentuknya pun hampir persis dengan seekor singa. Dan kucing dipercaya, bahkan bukan di Indonesia saja, bahkan di luar negeri pun, di Eropa mereka mempercayai bahwa ketika rumah atau tempat kedatangan hewan yang bernama kucing, maka akan mendapatkan keberuntungan. Biasa seperti itu, dan ini sangat dipercaya. Dan banyak juga yang mengaitkan tentang kucing yang mana suka membawa petaka. Tetapi ada dua versi. Kucing yang suka membawa petaka itu ketika kucing tersebut mempunyai warna yang berbeda. Tetapi ini adalah kucing yang berbentuk hewan kecil dan jenis kelamin wanita, perempuan ya terutama. Dan disitu sebut terdahulu menjadi salah satu kisah, ada seekor kucing perempuan yang mana dia dikutuk oleh salah satu raja, lalu dia disuruh untuk menjaga rumah agar rumah tersebut terhindar dari sesuatu yang menjadi malapetaka. Nah, saya melihat dalam video ini di persidangan ada satu kucing masuk ke persidangan, lalu masuk ke kolong bangku ya, kursi Nikita Mirzani. Ini pun saya lihat seperti menakis sihir dari luar. Dia seperti memberikan isyarat. Kalau saya lihat secara kasat mata atau kacamata batin Kirman, ini seperti memberikan sebuah perlindungan pada Nikita Mirzani. Dan kucing dipercaya untuk membawa keberuntungan. Bagi seseorang yang kedatangan kucing, banyak sekali tuh video-video ataupun tempat di mana mereka ketika akan adanya bahaya, lalu ada kucing, mereka pergi dari tempat itu, terjadi sebuah malapetaka. Nah, itu sebuah pertanda. Tapi di sini saya melihat kucing tersebut memberikan isyarat adanya keberuntungan, adanya gift yang besar. Seseorang yang ketika duduk, ketika berdiri, ketika tertidur kedatangan kucing, lalu dia memberikan bahasa isyarat, lalu dengan baik sekali menyapanya, maka orang tersebut ada poin besar
Kuai besar ini keberuntungan, bukan sesuatu yang negatif, artinya positif sekali. Dan kucing juga sangat dipercaya hewan yang memberikan isyarat ketika ada perkara negatif di rumah-rumah biasanya nih. Kucing bisa menaker, bisa mengejar tikus yang nantinya menjadikan aura negatif. Tetapi kucing inilah yang menjadi pengawal atau satpam, security. Nah, seperti itu. Kucing diisi oleh malaikat, tikus diisi yang negatif. Makanya ketika ada kucing, kucinglah yang memberikan simbolis menjaga penetral rumah. Apalagi seseorang yang mengalami sebuah dampak yang begitu hebat, yang begitu besar, lalu kedatangan kucing ini adalah simbol keberuntungan atau sesuatu yang luar biasa. Pokoknya ada rahasia keberhasilan, ada rahasia kebebasan, ada kebebasan yang akan dimiliki oleh rekan kita kerja. Itu yang saya lihat. Gitu cenah Besti. Ya semoga cepat selesai masalahnya ya Besti. Karena seperti diketahui sang anak bungsu dari Nikita yaitu Arkana, meski alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit, namun diduga masih terpantau dalam kondisi yang menurun. Dan hal itu diduga karena rasa rindu yang tak tertahankan kepada sang Mimi, yang kini masih harus menghadapi proses hukum. Nah di sisi lain Besti, banyaknya warganet yang empati dengan Arkana, anak bungsu dari Nikita yang begitu merindukan ibunya. Begitupun Nikita, lantaran sudah beberapa bulan tak lagi bersama. Zanzabella dalam unggahan video di sosial media yang beredar diduga membandingkan apa yang dialami Nikita dan Mira Hayati yang juga terkena kasus skincare berbahaya dengan merkuri, di mana ia menjalani hukuman dalam kondisi hamil hingga melahirkan dalam kondisi masih menjalani hukuman. Ami sakit perut. Sakit perut nak. Jangan nangis. Ami, Ami sakit perut. Sakit perut nak. Ya, pulangnya. Jangan nangis. Dia bolak-balik bilang persoalan anaknya. Kalau bicara tentang empati, kita pasti kasihan. Cuman masalahnya di dunia ini bukan cuman si Nikita Mirjani, Mira Hayati pun lagi hamil di penjara. Bahkan ketika dia siap melahirkan operasi nggak dikasih kursi roda dia, ya kan? Tapi siapa yang paling mendukung menjebloskan Mira Hayati? Nikita Mirjani kan? Kok tega? Sekarang apa alasannya gue harus tega dengan Nikita Mirjani? Gitu loh. Berarti kan kalau sudah berhadapan dengan hukum, ya kau harus siap lah. Karena harusnya kau berpikir sebelum kau terjerat, ya. Begitu.
bukannya malah udah gitu kau nangis. Bukan masalah nangisnya. Kalau itu kalau kau bicara kasihan, ya kasihan. Yang masuk penjara itu semua rata-rata orang yang usianya sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya suami. Ya kan, nggak ada tuh dia bilang anak saya, suami saya, istri saya, nggak ada. Gitu loh. Jangan kalau udah gini baru bilang aku kangen sama anakku. Biasa kau nggak pernah di rumah. Ya kan? Biasa kau nantangin penegak hukum. Siapa yang bisa nahan gue? Siapa yang punya duit? Emang punya duit katanya. Emang punya berapa miliar katanya. Begitu punya orang yang ngasih dia 4 miliar, masuk kau kan, gol. Gitu. Kalau dibilang gue pembela mafia skincare yang mana yang kalian sebut? Coba sebutkan namanya. Nah, tak hanya perihal Nikita dan Mira Hayati yang diduga dibandingkan Zanzabella. Ramainya video Nikita tengah menata rambutnya menjelang sidang pun tak lepas dari sorotan Zanzabella. Dalam unggahan video di akun TikToknya, Zanzabella terlihat tak hanya menanggapi hal tersebut, tapi juga menyinggung perihal Samira yang tangannya diabaikan oleh Nikita. Menurut Zanzabella, hal tersebut diduga lantaran Samira tak dibela oleh Niki. Gak cuma itu aja, dalam video unggahannya itu Zanzabella pun mempertanyakan apakah Niki bakal pasang badan untuk Dr. Oki. Sementara itu di sisi lain Fitri Salhuteru dalam unggahan videonya di TikTok menyampaikan rasa prihatin atas apa yang dialami oleh Niki saat ini dan menduga kasus hukum yang kini dihadapi Nikita lantaran pengaruh dari Samira. Sementara itu Lucinta Luna pun dalam video yang beredar di sosial media terlihat mengungkapkan alasan ia terus support Nikita, di mana menurutnya sosok Nikita merupakan orang yang membantunya ketika ia diboikot di TV. Lu mau syuting brownies apa mau sidang? Sidang. Lu mau syuting brownies apa mau sidang? Sidang. Ada hal-hal lucu yang terjadi sebelum persidangan maupun setelah persidangan. Satu, sebelum persidangan Nikita Mirzani itu kan nyalon ya, ada hairdo-nya. Jadi dia itu joget-joget gini main TikTok, ya kan? Yang jadi pertanyaan gue, apakah dia memegang HP? Apakah dia diberi akses handphone? Seseorang yang ditahan itu tidak boleh diberikan akses handphone. Berarti sama ini adminnya itu AKA diduga Nikita Mirzani. Pertama mereka bilang kan Samira itu enggak kok dipegang kok tangannya. Jangan cuma dipegang, gue dulu dipeluk, ya kan? Abis itu baru dia bilang gak kenal sama gue. Apalagi Samira yang cuma diginiin tangannya. Terbukti di kemarin itu, di sidang kemarin dia bilang, Samira gak usah datang deh katanya. Nyemak-nyemain aja rame-rame buat apa ngeramein doang gitu. Itu tandanya ketika eksepsi ditolak, Samira adalah salah satu yang tidak dibela oleh Nikita Mirzani. Kapok lo Samira. Nah, tinggal lagi Oki, ya Dokter Oki ini akan dibela nggak sama Nikita Mirzani? Pilihannya dua, kalau dia pasang badan untuk Oki, artinya Oki ini namanya kemasuk. Aneh juga kalau dia nggak ditersangkakan, tapi kalau Nikita Mirzani pasang badan untuk Dokter Oki, menurut gue dia akan lebih dalam lagi vonisnya gitu loh, ya. Ini saran gue aja buat Nikita Mirzani, semoga lu bongkar itu semuanya ya, siapa yang terlibat, siapa yang menyarankan, bahkan siapa yang ya gitulah ya. Ini yang soal dokter yakin dokter viral. Mana? Komentar nih. Kenapa nih? Lu mau syuting brownies apa mau sidang? Nah, ini kan kalau aku udah ngoceh itu aku susah berhenti. Jadi aku harus jujur ke kalian semua. Walaupun aku gedek ya sama NM, tapi melihat dia begitu, bener, ini dari dalam hati aku kasihan. Karena setahu aku lagi main sama aku dulu dia nggak punya otak kriminal memeras. Selain dia memang terinspirasi sama si Samira ini. Oh enak ya gini, review dibayar atas nama rakyat. Ngawur kau, aku sudah tahu tujuan kau apa. Jadi jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Jangan, nggak bener itu. Aku sudah banyak tahu ya, apalagi aku udah
duduk sama Kim ya. Terus kalau mau bikin honor apa lagi sama aku ladenin kali ini ya. Aku ladenin kali ini kau Samira. Ngoceh lah kau. Kak dukung Ami terus ya. Of course tanpa ditanya juga itu sama Ami itu ya. Ami itu di balik layar itu selalu ngebantuin aku. Di saat gue di boykot televisi, dia ngebantuin aku. Ami, mamaku, keluarga Lazuardi, di balik layar semua tuh mereka ngebantuin aku. Pada saat aku Di sisi lain, Besti, Nikita menanggapi ketidakhadirannya Reza Gladys karena takut bertemu dengannya juga tak lepas dari sorotan Zanzabella. Dan di sisi lain, selebgram Gali diduga warganet menyindir absennya Reza Gladys dalam persidangan dan menduga hal tersebut lantaran adanya dugaan mengulur waktu dari pihak RG. Dan tadi juga saya bertanya sama lawyernya itu yang nyerocos melulu itu ya. Saya bertanya arti dari WhatsAppnya Reza ke Mail tolong ingatkan sebelum 1 tahun mau perpanjang, dia nggak bisa jawab. Itu dia nggak bisa jawab. Jadi ya kalian artikan aja sendiri ya. Saya sih udah ya udahlah. Mau gimana lagi, udah ditahan juga kan, nanti tinggal tunggu aja fakta di pengadilan seperti apa. Ami tadi di ruang mediasi sempat terdengar Ami bilang bohong itu apa? Iya karena lawyernya banyak bohong, bilang katanya si Reza mau kesini, udah di parkiran, tiba-tiba kan seperti yang kalian lihat penikmat sosial media dia lagi ngapain kan kelihatan. Bodohnya tuh mereka nggak sinkron gitu loh. Yang satu bilang di parkiran, yang satu lagi ngapain gitu. Ya nyesel lah, ngapain orang udah minta izin ke mahkamah, ke hakim yang mulia kan udah diizinin hari ini, ternyata dia tidak hadir kan, berarti kan dia tidak berani berhadapan langsung sama saya. Tapi kalau misalnya mau hadir, apa yang mau disampaikan Ami? Pidana dia harus hadir. Ya nanti kalian lihat lah kan, bisa ditonton secara umum. Tapi momen itu sangat menantikan ya Ami? Iya loh, padahal pengen ngasih lihat ke kalian loh, gitu. Banyak yang mau dibantah artinya ya Mi? Ya warna kulitnya beda. Nah, ya. Dan lagi-lagi gagal Pargoy di Monas karena eksepsinya ditolak. Jadi lanjut ke perkara utama ya, pengadilan. Keren. Nanti di sana dibuktikan, apalagi dengan ketegaran Nikita Mirjani yang sudah kelihatan dia itu pasrah kalau dia divonis di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun ya. Tapi gue harus selalu dengan pengacara Dr. Reza Gladys ya. Nih, gue bahas. Untuk kalian yang selalu bilang, dia aja nggak datang. Nih, di Perdata itu, yang One Prestasi, itu kan yang ngelaporin si Nikita Mirjani. Terus kalau mediasi orang nggak mau datang, emang kenapa? Berarti kan nggak mau mediasi. Ya benar, suka-suka dia dong mau datang atau enggak. Sehingga keputusannya adalah gagal mediasi alias lanjut ya. Terus kalau kalian bahas pidana, mau ngapain? Gue ingatin sekali lagi, mau ngapain? Belum waktunya untuk Dr. Reza Gladys datang ke sidang. Nah setelah ini baru Dr. Reza Gladys pasti datang ya. Karena Dr. Reza Gladys itu adalah orang yang paling hebat, yang paling Amazon, yang bisa memenjerongkan Nikita Mirjani. Begitu. Jadi dia nggak mungkin takut. Jadi jangan lagi ada bahasa Dr. Reza Gladys pengecut. Karena pengecut sejati adalah Nikita Mirjani and the gang. Karena minta eksepsi, tapi itu kelihatan pengecut sih, bukan pengecut yang sebenarnya. Jam 8 pagi kami sudah di situ ngopi, nungguin. Mereka datang tengah situ. Oh. Bayangkan kalau Dr. Reza ikut ngopi di situ, kan dia nggak punya kerjaan lain. Ya, jadi jangan tanya lagi Dr. Reza. Memang nggak jelas mereka itu, makanya ya Dr. Reza. Mediasi ini kan mencari solusi yang terbaik. Kalau ngotot begitu, nggak bisa. Untuk apa mediasi? Ini pengadilan. Ini juga kalau Dr. Reza katakan nggak masalah kok. Apa masalah? Nggak ada masalah. Abu-abu kenapa nggak datang lagi sih di persidangan? Cinta mengke, abu-abu ya, putih abu-abu. Datang dong, alasan apa lagi? Usaha aja nggak laku ya, udah hancur. Terus apa lagi yang kau jual? Ala-ala kesedihan. Ini settingan belakangmu. Caramu mainmu gini. Biar diolor. Gak apa-apa, kamu hantam NM, aku yang ngejar terus sampai mamamu kena. Tunggu aja, aku posting semuanya mengenai foto dia dudukin bendera, sampai nggak pakai baju, nggak pakai celana, bawa pistol. Itu harus ke up ya, harus sampai ditindaklanjuti biar malu keluarga 7 turunan kalian. Nah Besti, bagaimanapun nanti hasilnya, mari ikuti saja persidangannya dengan tertib ya. Semoga segala doa terbaik untuk NM, anaknya juga Reza Gladys untuk sama-sama dapat keadilan ya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.